Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari mantan Presiden Soeharto tidak pernah dilengsarkan oleh rakyat. Jadi saya lihat YouTube itu banyak sekali yang ingin melengsarkan Presiden Joko Widodo ini. Di samping itu juga selalu ada bagaimana katanya dia melengsarkan Soeharto zaman dulu. Jadi itu saya lihat sepertinya ini ada unsur menakut-nakuti tindakan ini untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Banyak provokator yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari kepresidenannya, yang mencontohkan lengsernya mantan Presiden RI Soeharto. Karena tekanan dan demonstrasi dan penggerak rakyat. Itulah yang banyak. Jadi menurut saya Presiden Soeharto tidak pernah dilengsarkan dari jabatannya presiden oleh siapapun. Baik itu mahasiswa, baik itu Amin Rais, dan lain sebagainya. Tidak ada. Kalau menurut saya ya. Hanya ada baru tahap tekanan dan demonstrasi yang terjadi dalam negara. Hal itu kan biasa. Soal demonstrasi dan lain sebagainya biasa. Presiden lengser atas kemauannya sendiri. Karena rakyat akan banyak mati bila sampai berhadapan dengan militer. Karena kalau sampai terjadi pertentangan, presiden meminta angkatan darat dan militer semua menghadapi masyarakat. Ya, rakyat itu yang banyak yang mati, bukan militernya yang banyak yang mati, rakyat yang banyak mati. Jadi saya pikir orang-orang provokator ini yang membawa nama rakyat itu sama juga mereka membawa rakyat juga ke kematian. Jadi ini saya lihat ya, bila sampai Soeharto karena ada banyak tekanan sampai merintahkan militer menindak keras para demonstran dan sebagainya demi mempertahankan bisa jutaan yang mati rakyat Indonesia, bisa jutaan rakyat yang mati Indonesia. Seharusnya karena apa? Karena militer itu dilengkapi dengan persenjataan. Dan boleh dikatakan, ya tidak boleh digunakan senjata. Mana bisa kalau orang sudah keadaan panik, keadaan menegakkan hukum, ya tidak persoalan. Memang itu militer itu digunakan untuk menegakkan hukum negara Indonesia. Agar orang tidak ada yang sembarangan menjatuhkan ke negara ini. Memang tujuan. Seharusnya kita berterima kasih atas kebijaksanaan Presiden Soeharto lengser dengan sendirinya tanpa mengorbankan rakyat. Itu saja. Justru berterima kasih pada Presiden Soeharto. Dia mau lengser dengan kesadarannya sendiri tanpa mengorbankan rakyat. Karena kalau sampai dia melakukan perlawanan, pasti dia akan di pihak yang menang. Karena kekuatan militer di tangannya. Dan militer diperlengkapi dengan persenjataan. Apapun alasan, negara jauh lebih kuat daripada rakyat. Karena negara diperlengkapi dengan persenjataan lengkap daripada rakyat. Apapun alasannya, tetap militer lebih kuat daripada rakyat. Jadi inilah saya lihat, tindakan Soeharto tidak bisa disalahkan. Kalau dia melakukan tindakan yang tegas, banyak korban. Dia tidak bisa dipersalahkan karena dia mempertahankan negara yang resmi, yaitu negara Indonesia. Tidak bisa dipersalahkan dia. Kita lihat saja dulu di negara Tiongkok. Di sana karena ada demonstrasi melawan negara, dia tidak mau disuruh mundur. Akhirnya ada mati 75.000 orang. Dan banyaknya mati orang yang berdemonstrasi itu, negara dunia tidak ada yang memprotes. Karena itu wajar. Karena dia mempertahankan negara, mempertahankan keamanan dan ketertiban di negara Indonesia, di negara itu, sehingga tidak ada yang memprotes. Indonesia juga demikian. Kalau negara dalam posisi mempertahankan statusnya sebagai negara,
negara tidak bisa disalahkan dari sudut hukum karena dia istilahnya membela diri. Kecuali kalau presiden tidak ada masalah, rakyat diserang, yaitu kalau itu salah. Tidak ada masalah, rakyat dikejar kemana-mana sampai ke desa-desa, yaitu salah. Tetapi kalau rakyat yang datang kepada pemerintah melakukan demonstrasi dan sebagainya dan dilakukan perlawanan sama militer untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tentu presiden di sini siapapun orangnya tidak bisa dipersalahkan karena dia mempertahankan negara, karena dia membela negara. Sama juga seperti orang, kalau orang melakukan kejahatan dia dipaksa karena dia membela diri. Orang yang melakukan kejahatan itu tidak bisa dihukum karena dia membela diri. Itu sudah masuk dalam ketentuan hukum pidana. Ini termasuk alasan-alasan yang membenarkan melakukan perbuatan kejahatan. Jadi ada orang umpamanya dengan terpaksa dia mau membunuh seseorang, akhirnya seseorang ini membela diri. Kalau dia membela diri, dia tidak melakukan kejahatan itu, apakah dia memukul dan membunuh orang itu, ya orang yang membunuh tidak bisa dihukum karena dia membela diri. Sama juga seperti negara. Kalau negara yang diserang, ya tentu negara membela diri. Ya dalam bentuk demonstrasi dan datang melempari pertokoan, melempari perkantoran dan sebagainya, menyerang sampai ke presidennya. Ya presiden berhak membela diri dan berhak bertindak secara tegas. Kalau memang akibatnya, kalau banyak yang korban mati, ya sudah resiko. Itu resiko tuh. Tetapi presiden tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Karena dia diberi kewenangan untuk menjaga berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dari segala gangguan. Baik dia gangguan dari luar negeri maupun gangguan dari dalam negeri. Sekian dan terima kasih.